Makanan minuman apa yang menjadi penyebab si perut kembung? Ada nggak dok? Yang paling jelas minuman bersoda, iya, yang bergas. Jadi maksudnya gini, ada orang yang kalau habis makan brokoli, terus dia kembung. Ada yang habis makan brokoli kok gue biasa aja gitu. Jadi kenali diri sendiri kalau merasa kembung atau begah sesudah makan makanan tertentu ya dihindari. Tapi kalau misalnya terjadinya perut kembung ini karena ada penyakit yang mendasarinya, misalnya ada sumbatan di saluran pencernaan atau ada penyakit di saluran pencernaan yang ujungnya jadi begah, itu ya harus diobati, harus dicari dulu nih penyebabnya apa. Yang paling gampang nih, yang paling gampang dan cukup sering terjadi, orang yang konstipasi alias sembelit. Itu biasanya kembung, begah, perutnya nggak enak, rasa penuh. Kenapa? Karena ada yang nyumbat di bawah situ. Beberapa penyakit juga bisa menimbulkan kembung. Penyakit apa aja dok? Gangguan tiroid misalnya, atau gangguan metabolisme misalnya, itu bisa ujungnya kembung juga. Jadi banyak. Kalau misalnya penyebabnya sederhana hanya karena makanan atau minuman yang gak cocok, ya nggak berbahaya. Karena begitu makanan atau minuman yang gak cocok itu dihindari, ya kembungnya hilang. Nah, ciri-cirinya apa dok? Ciri-ciri perut kembung yang perlu diperhatikan juga oleh sahabat semua. Biasanya kalau perut kembungnya itu tidak disertai dengan yang lain-lain, itu aman. Ciri-cirinya disertai dengan misalnya demam, atau disertai dengan perubahan pola buang air besar, entah nggak buang air besar atau malah buang air besarnya terus menerus, disertai dengan penurunan berat badan, disertai dengan rasa nggak pengen makan gitu, atau disertai dengan gangguan-gangguan yang lainnya, entah mukanya yang kok jadi kekuningan, atau kok disertai dengan buang air kecil atau buang air besarnya yang berubah gitu. Jadi ada gejala-gejala lainnya, itu sebaiknya hubungi tenaga kesehatan. Nah, kalau untuk cara mengatasinya? Mau yang banyak nih. Udah tahu nih Sesa. Mau yang minum obat atau yang di dapur? Yang dapur dulu deh. Yang dapur yang gampang ya. Gampang dulu. Minum air jahe. Terus kalau misalnya mau agak cepet, olahraga. Olahraganya terutama apa? Yang melibatkan tungkai bawah. Jadi jalan atau naik turun tangga atau jogging, atau pokoknya melibatkan kaki berenang juga bisa gitu, yang melibatkan kaki. Atau kalau nggak mau juga ya minum obat. Banyak kan yang beredar bebas yang bisa meredakan. Kalau dengan obat minum 1-2 kali minum atau 1-2 hari kok nggak ada perubahan, masih kembung, ya ke dokter, jangan-jangan ada penyakit yang lain. Kalau perut kembung biasanya dialami berapa lama sih dok? Tergantung. Ada rentang waktunya nggak? Tergantung penyebabnya. Kalau penyebabnya misalnya dia konstipasi misalnya, ya dia kan kembung terus-menerus kalau yang sumbatan di bawahnya itu pupnya belum keluar. Atau kalau misalnya dia misalnya dikatakan ada massa, misalnya ada kanker, atau ada tumor yang di ujung bawah situ, ya selama nggak dibuang ya dia kan kembung terus-menerus. Tapi kalau misalnya kembungnya karena makanan, begitu makanannya keluar dari sistem tubuh kita, ya dia hilang. Balik lagi. Jadi beda-beda sebenarnya ya. Kalau sederhana, makan terlalu cepat juga bikin kembung loh. Makan ngebut karena belum sempat diproses di sini ya. Iya, kalau misalnya kita lagi mau sahur, udah tinggal detik-detik terakhir gitu kan, langsung segala sesuatu kalau perlu sama piring-piringnya masuk ke mulut gitu kan. Agak debus. Itu juga bisa bikin kembung karena makan yang terlalu cepat, udara masuk juga ke telan. Kan udaranya ketelan. Kembung apa gendut itu? Kembung. Kalau makan terlalu cepat itu kembung, tapi bisa gendut juga. Jadi double ini ya ternyata. Iya. Terakhir, Dok San, gimana caranya mencegah si perut kembung? Kalau makan pelan. Kayak ningrat dong kalau gitu mah. Jadi gimana? Salah semua. Itu slow motion. 20 menit. Mulai dari makan sampai selesai 20 menit. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lama. Kalau misalnya disambi nonton Korean drama, jangan satu episode biasanya 40 menit ya. Setengah episode aja 20 menit gitu. Jadi 20 menit ya dari mulai makan sampai selesainya. Terus kenali diri sendiri. Kalau memang nggak cocok dengan makanan tertentu, ya
jangan makan makanan itu atau minuman itu gitu, hindari. Tapi ini berlaku personal ya, karena tidak beda-beda juga iya, ya. memang pada umumnya makanan itu ya tadi biji-biji polong-polongan, kacang-kacangan, sayur tadi yang disebut, buah tadi yang disebut, minuman bersoda gitu ya. Itu bisa menimbulkan gas, tapi tidak semua orang mengalami. Jadi kenali diri sendiri, terus hindari yang bikin kembung. Terus jangan lupa olahraga, terutama yang melibatkan Tungkai bawah. Gampang kan? Gampang. Cuman memang susah dijalaninnya. Dengernya enak, dengernya gampang, nyatanya gampang, ngelakuinnya yang susah. Ya, jadi Susahnya di mana? niatnya. Biasanya Masa sih? enggak, karena saya pemalas aja. Udah itu aja dok, sebenarnya enggak ada masalah. Semoga sahabat Sonora enggak pada kayak Closing saya aja gitu ya, closing aja. Udah deh, intinya itu aja. Untuk ada sahabat Sonora, silakan episode ini bisa Anda share, bisa Anda like, atau juga Anda merasa wah kamu sehat, episodenya banyak, ingin mendengar ataupun ingin nonton lagi episode-episode lainnya, silakan subscribe juga di kanal YouTube-nya Sonora FM. Dan terakhir tagline-nya silakan Doksan. Jangan lupa sehat itu mudah, sehat itu murah. Sehat itu mudah, sehat itu murah. Kita ketemu lagi di episode lainnya. Bye. Dah.